Bayangkan sebuah malam di mana langit seolah memeluk bumi. Tak ada suara selain desir angin yang membawa bisikan dari masa lalu. Di antara lembaran waktu yang terkubur, ada zikir, bukan sembarang zikir. Ia adalah pusaka rahasia, sebuah warisan sunyi dari abad ke-5 Hijriah. Tak dikenal oleh manusia kebanyakan, tak diajarkan di majelis-majelis umum, hanya disampaikan dari hati ke hati, dari ruh ke ruh, dalam keadaan yang tak sembarang. Amalan ini tidak tertulis di kitab-kitab populer, tapi namanya disebut-sebut di langit saat bumi diam dalam sujud para kekasih Allah. Apakah engkau siap membuka tabir ini? Apakah hatimu cukup bersih untuk menerima rahasia yang dijaga dengan kesunyian selama berabad-abad? Jika ya, maka dengarkan dengan jiwa. Karena yang akan engkau dengar bukan sekadar lafaz, tapi pintu menuju kedalaman dirimu sendiri dan mungkin jalan pulangmu kepada Sang Pemilik Cahaya. Bab 1. Jejak Zikir di abad ke-4 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah merupakan salah satu masa keemasan dalam sejarah spiritual Islam. Di zaman ini tidak hanya ilmu fiqih dan tafsir yang berkembang pesat, tetapi juga jalan-jalan menuju kedalaman batin dan hakikat makrifat semakin terbuka lebar. Di tengah gurun sunyi para sufi, di tengah keramaian ilmu para ulama, tersembunyi sebuah jalur rahasia, jalur yang tidak tampak oleh mata lahir, namun terang dalam pandangan hati para arif. Zikir yang menjadi warisan masa ini bukan sembarang susunan huruf. Ia adalah pusaka ruhani yang hanya bisa dirasakan, bukan semata dipelajari. Para pejalan sunyi zaman itu tidak sekadar mengucapkannya, tetapi menanamnya dalam jiwa, mengalirkannya dalam nafas, dan meresapkannya dalam setiap denyut nadi ibadah mereka. Riwayat-riwayat dari murid-murid tarekat sufi menyebutkan bahwa ada sebuah zikir khusus yang tidak pernah ditulis dalam kitab terbuka. Zikir ini diajarkan langsung oleh seorang mursyid yang dikenal tidak mencintai popularitas, tidak menyukai keramaian, dan menghindar dari sorotan. Ia hidup jauh dari pusat kekuasaan dan memilih mendidik murid-muridnya dalam hening di lembah-lembah terpencil dan mihrab yang redup cahayanya. Kepada mereka yang telah menyucikan hatinya dari hasrat dunia, ia berikan zikir itu. Tidak dengan upacara, tidak dengan simbol, hanya dengan tatapan dalam dan lafaz yang disampaikan perlahan-lahan. Seolah setiap suku katanya adalah gerbang menuju langit yang berbeda. Para ahli hikmah dari generasi itu memahami bahwa tidak semua zikir dibuka untuk umum, karena ada zikir yang mengandung kekuatan besar. Zikir tersebut, jika keluar dari lisan orang yang belum bersih hatinya, justru bisa membangkitkan kebingungan batin dan bukannya membawa ketenangan. Itulah sebabnya zikir ini dijaga dengan ketat, diwariskan hanya kepada yang telah melewati ujian panjang, ujian kesabaran, keikhlasan, dan kefakiran jiwa. Mereka yang menerimanya pun tidak serta-merta mempraktikannya, melainkan menjalani proses pembukaan batin terlebih dahulu, agar setiap huruf yang dilafalkan memiliki makna yang hidup dan menyala dalam kesadaran yang tajam. Dalam tradisi para sufi abad itu, zikir bukan sekadar ibadah lisan. Ia adalah jembatan antara makhluk dan khalik, antara suara hati dan samudra cahayanya. Maka tidak heran jika zikir ini dijaga layaknya pusaka kerajaan, tidak disebar dalam bentuk tulisan umum, tetapi disampaikan melalui hati yang terbuka kepada hati yang bersih. Para mursyid tahu, zikir ini bukan hanya membawa keheningan, tetapi juga kekuatan. Ia bisa menjadi penenang jiwa yang resah dan sekaligus menjadi nyala api yang membakar semua ego dalam batin. Hanya mereka yang siap untuk tidak menjadi apa-apa yang bisa menyatu dengan kekuatan zikir ini. Kini, setelah sekian abad berlalu, warisan zikir tersebut mulai terdengar kembali dalam bisikan hati sebagian hamba yang rindu kepada Allah. Ia tidak muncul melalui keramaian kajian, tetapi melalui mimpi, ilham, dan pertanda yang hanya bisa ditangkap oleh batin yang halus. Ia datang sebagai bentuk kasih sayang Allah yang tidak berubah sepanjang zaman. Seolah sejarah memanggil kita kembali untuk tidak sekadar beragama dalam bentuk, tapi menanamkan agama dalam ruh. Dan zikir inilah salah satu jalannya, jalan sunyi yang tidak menjanjikan dunia, namun membuka tabir akhirat dan mempertemukan hamba dengan Sang Kekasih dalam hening yang agung. Bab 2.
Lafal zikir dan keunggulannya. Lafal zikir yang diwariskan dari abad ke-5 Hijriah ini bukanlah sekadar susunan kata indah, melainkan inti dari seruan ruhani yang teramat dalam Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghathath. Tersusun dari pujian dan permohonan, zikir ini adalah pengakuan penuh akan ketergantungan manusia kepada Sang Pemberi hidup dan Sang Penopang kehidupan. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup, bukan hanya panggilan kepada zat yang tak pernah mati, melainkan juga seruan hati yang haus akan kehidupan sejati yang tidak berasal dari dunia ini. Dan Ya Qayyum, wahai yang maha tegak, berdiri sendiri, adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang sanggup menopang seluruh jagat raya tanpa bantuan apapun. Maka ketika keduanya digabungkan, zikir ini menjadi pengakuan sempurna atas kelemahan hamba dan kemahakuasaan Tuhan. Kalimat selanjutnya, birahmatika astaghathath, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, merupakan bentuk istighatsah, yaitu permohonan pertolongan dalam keadaan yang paling mendesak. Ini bukan doa biasa, tetapi rintihan hati yang telah tak mampu berjalan sendiri. Zikir ini menjadi sangat agung karena ia menyentuh dua titik terdalam dalam hidup manusia. Kesadaran akan kelemahan dan kerinduan untuk diselamatkan oleh zat yang penuh kasih. Maka tidak heran para sufi menyebutnya sebagai zikir al-kashif, zikir pembuka tabir. Karena siapa yang mampu mengucapkannya dengan jujur dan khusyuk akan merasakan pintu-pintu langit terbuka dalam hening. Keunggulan zikir ini bukan terletak pada panjangnya, tetapi pada getaran makna yang dikandungnya. Ia pendek secara lafaz, namun luas secara rasa. Setiap kali ia diucapkan, ia membawa satu fragmen dari rahmat ilahi yang menenangkan jiwa dan membersihkan hati dari kotoran dunia. Ia adalah bentuk doa yang tidak memaksa, tidak mengatur Allah, melainkan menyerahkan seluruh urusan kepadanya dengan tunduk dan tenang. Para ulama besar menyebut zikir ini sebagai pusaka yang menenangkan badai batin, membungkam kegelisahan yang tak bisa diselesaikan oleh logika, dan membangkitkan semangat hidup yang bersandar penuh kepada cahaya Tuhan. Rahasia spiritual dari zikir ini terletak pada keterhubungannya langsung dengan Asmaul Husna yang paling dalam, Al-Hayy dan Al-Qayyum. Dalam banyak hadits disebutkan bahwa kedua nama ini termasuk bagian dari Ismul Azam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang jika diucapkan dalam doa dengan keyakinan dan penghambaan, maka mustahil tidak dikabulkan. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan zikir ini dalam munajat malamnya, terutama ketika menghadapi beban dakwah yang luar biasa. Maka zikir ini bukan hanya warisan dari para wali, tapi juga bagian dari tradisi kenabian yang tinggi derajatnya. Ketika seseorang mulai menjadikan zikir ini bagian dari kehidupannya, bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai napas kehidupan, maka seluruh aspek jiwanya akan mulai berubah. Cara memandang dunia menjadi lebih tenang, cara menghadapi ujian menjadi lebih lembut, bahkan ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan yang selama ini berakar dalam hati akan perlahan-lahan mencair oleh panasnya cinta dan kelembutan rahmat Allah yang mengalir dari zikir ini. Inilah yang membuat zikir ini abadi. Ia bukan tren, bukan tradisi, tetapi sumber kehidupan ruhani yang tidak akan pernah kering selama hati manusia masih mampu bersimpuh di hadapan Tuhannya. Bab 3, zikir ini dan hubungannya dengan cahaya ilahi. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghathath bukanlah sekadar lantunan lisan, melainkan jembatan halus yang menghubungkan ruh seorang hamba dengan cahaya ketuhanan yang tak terhingga. Dalam dunia tasawuf dikenal istilah Nur al-Haq, cahaya kebenaran, yang bukan berasal dari matahari atau api, melainkan dari zat yang maha cahaya, An-Nur. Ketika zikir ini dibaca dengan hati yang khusyuk, ia akan memantulkan cahaya itu ke dalam diri, membersihkan lapisan-lapisan batin yang telah lama tertutup oleh gelapnya syahwat, dendam, dan keterikatan dunia. Ia bagaikan lentera yang dinyalakan di tengah malam pekat, dan dengan cahaya itu, seorang hamba akan mulai mengenali siapa dirinya, dan siapa Tuhan yang selama ini ia panggil namun belum ia kenal. Cahaya yang lahir dari zikir ini bukanlah cahaya biasa.
Ia bukan cahaya yang bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dirasakan oleh hati yang telah bersih. Ia menyentuh titik-titik gelap dalam batin dan membangkitkan kembali rasa yang telah lama mati. Rasa takut kepada Allah, rasa cinta, rasa harap, dan rasa malu. Zikir ini ibarat cahaya yang menyusup ke dalam sumur hati yang terdalam, menyinari sisi-sisi yang bahkan kita sendiri tidak tahu keberadaannya. Ia menyingkap borok-borok ruhani yang selama ini tersembunyi di balik amal saleh yang kita banggakan. Dan dari situlah perubahan sejati dimulai. Dari pengakuan menuju penerimaan dan akhirnya penyucian. Dalam banyak pengalaman para ahli ma'rifah, zikir ini mampu membuka latifah-latifah ruhani, titik-titik halus dalam diri manusia yang menjadi pintu masuk cahaya ilahiyah. Ketika zikir ini dilakukan secara rutin, terutama dalam waktu-waktu sunyi seperti sepertiga malam, maka perlahan jiwa akan dipenuhi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan ketenangan yang sekadar bebas dari masalah, tapi ketenangan yang lahir dari kedekatan sejati dengan Tuhan. Seakan hati tahu bahwa ia sedang diawasi, didengar, dan dipeluk oleh Zat yang maha hidup dan maha tegak berdiri. Dan ketika hati sampai pada tingkat kesadaran ini, maka seluruh hidup akan berubah. Segala sesuatu menjadi ibadah, setiap detik menjadi zikir, dan setiap napas menjadi pengingat akan kehadiran Allah. Keterhubungan zikir ini dengan cahaya ilahi juga menjadikannya sebagai penyaring niat dan amal. Dalam cahaya itu seorang hamba bisa melihat mana amal yang benar-benar untuk Allah dan mana yang hanya topeng bagi pencitraan diri. Ia tidak hanya menyucikan, tetapi juga menelanjangi. Maka tak heran jika sebagian orang merasa gelisah ketika memulai zikir ini, karena cahaya yang menyentuh hati bisa terasa menyakitkan jika hati masih enggan melepaskan keterikatan dunia. Tetapi bagi yang bersabar dan terus menyebutnya dengan penuh harap, maka gelisah itu akan berubah menjadi ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi bersumber dari pelukan batin dengan Zat yang tak pernah meninggalkan. Akhirnya zikir ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah portal, sebuah pintu menuju realitas spiritual yang lebih tinggi, yang tak bisa dicapai hanya dengan akal atau bacaan, tapi dengan pengalaman ruhani yang diiringi oleh ketulusan. Ia membawa seorang hamba dari dunia zahir menuju dunia batin, dari kebingungan menuju kepasrahan, dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya itu tidak pernah redup, ia hanya menanti hati yang mau terbuka, jiwa yang mau kembali, dan lisan yang mau berhenti membanggakan amal, lalu merendah dalam permohonan. Bi rahmatika astaghath. Bab 4. Warisan para wali yang tersembunyi. Tidak semua ilmu di bumi ini diwariskan melalui kitab dan pena. Sebagian hanya bisa berpindah dari dada ke dada, dari jiwa yang terbuka kepada jiwa yang mampu menerima. Zikir yang sedang kita bahas ini adalah salah satunya. Ia bukan zikir yang dikenal umum, bukan pula zikir yang diajarkan dalam halaqah terbuka. Ia disampaikan oleh para wali Allah yang berjalan dalam kesunyian, yang tidak mengejar kemasyhuran dan bahkan menolak untuk dikenal. Mereka adalah para penjaga cahaya yang dalam diamnya menyembunyikan api besar di dada mereka. Zikir ini mereka simpan seperti permata yang tertanam dalam tanah sunyi, agar hanya ditemukan oleh yang menggali dengan keikhlasan dan tangis. Dalam sejarah perjalanan tasawuf, dikenal istilah thariqat al-khafa, jalan tersembunyi. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena kebenaran yang tinggi hanya bisa diberikan kepada hati yang telah dibersihkan dari kecintaan dunia. Para wali ini memahami bahwa zikir yang agung akan kehilangan maknanya jika jatuh ke tangan yang menjadikannya alat kesombongan. Maka mereka menyeleksi bukan dengan syarat formal, tetapi dengan kepekaan rohani. Adakah kerendahan hati? Adakah kejujuran dalam air mata? Adakah pengakuan atas ketidakmampuan diri? Jika itu semua terpenuhi, maka zikir pun diberikan, bukan sebagai formula, melainkan sebagai amanah suci. Warisan ini tidak datang dalam bentuk ijazah tertulis. Ia datang dalam bentuk tatapan, sentuhan, bahkan diam. Seorang murid bisa menerima zikir itu hanya dari satu isyarat gurunya. Dan dalam isyarat itu, berpindahlah bukan hanya lafaz,
tapi seluruh muatan energi spiritual yang telah dilalui oleh para pewaris sebelumnya. Sanad zikir ini bukan sekadar silsilah nama, tetapi silsilah ruhani yang tidak terputus. Dari satu wali ke wali lainnya, dari seorang mursyid ke murid yang telah lulus ujian fana. Maka zikir ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu tarekat, tapi milik jalan rahasia para pecinta sejati yang menginginkan Allah tanpa batas. Banyak dari para wali yang tidak meninggalkan buku, tidak dikenang oleh sejarah dunia, tetapi namanya harum di langit. Mereka dikenal bukan karena prestasi duniawi, tetapi karena zikir mereka yang menggetarkan langit. Zikir inilah yang mereka bawa dalam sunyi malam, dalam rintihan panjang, dalam sujud yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Mereka tidak mencari pengikut, tetapi meninggalkan jejak bagi siapapun yang ingin menyusuri jalan cahaya. Dan zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghath, adalah salah satu peninggalan mereka. Sebuah nyanyian batin yang hanya dipahami oleh ruh-ruh yang telah dibakar oleh cinta dan kerinduan kepadanya. Kini ketika zaman semakin bising oleh suara dunia, ketika zikir pun mulai menjadi simbol eksistensi sosial, warisan ini kembali muncul bukan untuk dipamerkan, tapi untuk mengingatkan. Masih ada jalan sunyi yang tak banyak dilalui, tapi penuh dengan cahaya. Zikir ini mengajak kita untuk diam, menunduk, dan mendengarkan kembali suara jiwa yang selama ini tertimbun ambisi. Ia mengajak kita kembali menjadi murid kehidupan yang belajar dari sunyi, dari air mata, dan dari keikhlasan. Dan warisan para wali ini bukan milik masa lalu, ia milik setiap hati yang bersedia kembali. Bab 5. Kekuatan penyembuhan dalam zikir ini. Di balik lafal zikir yang singkat dan lembut ini, tersembunyi daya penyembuhan yang luar biasa dalam diamnya. Banyak orang mencari penawar untuk luka-luka batin yang tidak tampak oleh mata. Luka yang tak bisa dijangkau oleh obat duniawi. Kekecewaan yang dalam, kehilangan yang membekas, perasaan tak berharga yang menggerogoti kepercayaan diri, rasa hampa yang menghantui di tengah keramaian hidup. Zikir ini saat diucapkan bukan hanya oleh lisan, tetapi dengan jiwa yang menganga penuh luka, menjadi seperti embun dari langit yang menetes langsung ke dasar jiwa. Ia tidak bekerja dengan keras, tidak memaksa, tidak menyentak, tapi menenangkan secara perlahan, seperti seseorang yang dipeluk di tengah badai. Dalam banyak kisah perjalanan ruhani para salik, penempuh jalan spiritual, zikir ini menjadi titik balik dari kehancuran batin menuju kebangkitan jiwa. Mereka yang datang kepada mursyid dalam keadaan nyaris kehilangan akal karena beban hidup yang berat, hanya diberikan satu kalimat, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghath. Mereka diminta untuk mengulanginya setiap malam, dalam keadaan duduk diam, tanpa berharap apapun selain rahmat. Dan perlahan, kehidupan mereka berubah. Bukan karena masalah dunia menghilang, tapi karena hati mereka diberi daya tahan oleh Allah. Zikir ini seakan memperkuat poros ruhani seseorang agar tidak mudah roboh oleh terpaan ujian kehidupan. Penyembuhan melalui zikir ini tidak bekerja secara ajaib seperti sulap. Ia berjalan melalui proses pengakuan dan penerimaan. Saat seseorang menyebut Ya Hayyu, ia mengakui bahwa jiwanya sedang sekarat dan butuh dihidupkan kembali. Dan saat menyebut Ya Qayyum, ia menyerahkan seluruh ketidakberdayaannya kepada zat yang mampu menegakkan langit tanpa tiang, apalagi sekadar menegakkan hatinya yang hampir roboh. Disitulah letak kekuatannya. Zikir ini menyadarkan seseorang bahwa dirinya tidak sendirian, bahwa ada Tuhan yang hidup dan menegakkan dirinya, dan bahwa rahmatnya lebih luas dari luka apapun yang pernah dirasakan manusia. Tidak sedikit yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya hanya dengan menjadikan zikir ini teman dalam sepi. Ada yang sebelumnya dihantui rasa bersalah tak berkesudahan, merasa tak layak dimaafkan oleh Tuhan, lalu menemukan kelegaan saat menyebut namanya sebagai Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang tak kunjung sembuh dari duka kehilangan orang terkasih, lalu menemukan pelipur hati saat menyebut permohonan itu. Birahmatika astaghath. Ketika zikir ini dilafazkan dengan air mata dan kejujuran, ia bukan hanya menjadi zikir, tapi menjadi terapi ruhani. Ia menembus hingga ke ruang-ruang batin
yang tak terjamah, menyeka luka dengan kelembutan ilahiyah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan penyembuhan ini adalah cerminan dari sifat rahmat Allah yang mencakup segala. Sebab dalam permohonan birahmatika astaghats terkandung keyakinan bahwa hanya rahmatnya yang sanggup memperbaiki segala yang retak. Bukan logika, bukan harta, bukan manusia, hanya rahmat Allah. Dan zikir ini adalah cara untuk mengetuk pintu rahmat itu dengan kesadaran penuh bahwa kita hanyalah hamba yang rapuh. Maka tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai zikir ini. Tidak perlu menunggu hidup tenang. Justru ketika hidup terasa berat dan arah mulai kabur, itulah saat terbaik untuk berseru lirih kepada langit. Wahai yang maha hidup, wahai yang menopang segalanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ahadunara. Bab 6. Kedalaman makna di balik lafaznya. Zikir rahasia dari abad ke-5 Hijriah ini tidak hanya kuat karena keistiqamahan para pengamalnya, tetapi juga karena setiap lafaz yang diucapkan menyimpan makna spiritual yang dalam, yang mampu menembus sekat-sekat kesadaran duniawi. Lafaz-lafaz ini bukanlah rangkaian kata yang dikarang semata untuk keindahan linguistik, melainkan dikristalisasi dari pengalaman ruhani para wali dan ahli makrifat zaman itu. Dalam setiap ucapannya terkandung getaran yang membawa jiwa menyelami kedalaman samudra tauhid, mengingatkan manusia akan asal-usulnya, dan menghubungkan batin kepada pusat segala sumber cahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu lafaz utama dari zikir ini adalah Allahumma ij'al nuraka fi qalbi wa haqiqataka fi nafsi wa sirraka fi ruhi wa ridhaka fi hayati. Ya Allah, limpahkanlah cahayamu ke dalam hatiku, hakikatmu dalam jiwaku, rahasiamu dalam ruhku, dan keridaanmu dalam kehidupanku. Kalimat ini, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya merupakan susunan spiritual yang mencerminkan 4 lapisan eksistensi manusia. Qalb, hati, nafs, jiwa, ruh, dan haya, kehidupan. Setiap lapisan ini memerlukan sentuhan ilahi, agar bisa terhubung dan seimbang dalam perjalanan menuju Allah. Maka zikir ini tidak hanya menjadi wasilah untuk mendekatkan diri, tetapi juga menjadi petunjuk arah bagaimana manusia dapat menyucikan setiap lapisan keberadaannya agar selaras dengan fitrah aslinya. Ketika zikir ini diulang secara istiqomah dan penuh kesadaran, maka perlahan-lahan hati akan mulai menyerap cahayanya. Jiwa yang semula diliputi keinginan dunia akan mulai mengenal hakikat sejati. Ruh yang tadinya tersembunyi dalam kabut nafsu akan mulai memperdengarkan bisikan lembut dari alam ketuhanan. Dan kehidupan yang tadinya penuh kegelisahan akan mulai menemukan ridanya, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Inilah kekuatan zikir yang tidak hanya mengubah suasana hati, tetapi juga menyusun kembali struktur batin manusia ke dalam poros ilahi. Makna-makna inilah yang dahulu dijaga oleh para ulama besar seperti Imam Abu Hasan Al-Syadzili dan para pewaris ilmu laduni lainnya. Mereka tidak sekadar mengajarkan lafaz, tetapi menanamkan pemahaman bahwa setiap kalimat dalam zikir adalah gerbang menuju pemurnian diri. Oleh karena itu, zikir ini tidak cukup hanya dibaca. Ia harus diresapi, dijalani, dan dihidupkan. Sebab semakin dalam seseorang menyelam dalam makna lafaznya, semakin ia terserap ke dalam kesadaran hakiki tentang kehadiran Allah di setiap denyut kehidupan. Bab 7. Zikir sebagai kunci menembus dimensi ruhaniah. Zikir warisan abad ke-5 Hijriah bukanlah sekadar lantunan kata, tetapi ia adalah jembatan menuju dimensi ruhaniah yang tak tersentuh oleh panca indera biasa. Dalam kebeningan hati dan keheningan malam, zikir ini mengungkap rahasia-rahasia langit yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata duniawi. Ia bukan hanya dibaca, tetapi diresapi, dihayati, dan dihantarkan melalui getaran hati yang tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saat seorang hamba terus-menerus menyebut asmanya dengan zikir ini, seolah ruhnya melepaskan pakaian kasarnya dan menembus tirai-tirai gaib menuju samudra makrifat. Para arif billah di abad itu menyebut zikir ini sebagai simth ad-durar, untayan permata, yang bila dilafazkan dengan kesadaran hakiki,
mampu memecahkan batas ruang dan waktu rohani. Dalam zikir itu terdapat lapisan-lapisan energi ilahiyah yang semakin dalam ketika seseorang memasukinya dengan keikhlasan sejati. Tidak setiap orang diberi izin untuk merasakannya. Bahkan menurut sebagian ulama, zikir ini hanya akan memancarkan cahayanya apabila dibaca oleh hati yang telah disucikan oleh taubat yang sungguh-sungguh dan kerinduan yang dalam kepada Allah. Dunia modern mungkin telah melupakan kehalusan seperti ini karena segala sesuatu diukur dengan logika dan kebendaan. Namun zikir dari abad kelima ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan, kekayaan, atau kecerdasan semata, melainkan dari kemampuan untuk hening, untuk mendengar bisikan ilahi yang hanya terdengar ketika dunia benar-benar disingkirkan dari dalam diri. Dengan zikir ini, ruh seseorang bisa diajak naik ke makam yang lebih tinggi, di mana kehadiran Allah bukan lagi sekadar ilmu, tetapi menjadi pengalaman yang menyentuh jiwa secara langsung. Dalam catatan sebagian sufi terdahulu, disebutkan bahwa zikir ini mampu membangunkan ruh dari tidur panjangnya. Seolah seseorang yang sebelumnya hanya hidup sebagai jasad dengan pikiran yang liar, kini menjadi pribadi yang tenang, teduh, dan sepenuhnya sadar akan keberadaannya sebagai hamba. Kesadaran ini adalah permulaan dari perjalanan menuju ma'rifatullah, pengenalan mendalam terhadap Allah yang melampaui kata-kata. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi melihat kehidupan sebagai sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebagai panggilan suci untuk kembali kepada asal cahaya dirinya. Maka jangan heran bila zikir ini jarang diperbincangkan secara terbuka. Para ulama abad kelima tidak membukanya kepada khalayak ramai, bukan karena ingin menyembunyikan kebaikan, melainkan karena takut zikir ini disalahgunakan oleh hati yang belum siap. Ia adalah kunci, dan hanya yang memiliki kerendahan hati, kesabaran dalam perjalanan, serta rasa cinta yang tulus kepada Allah lah yang akan diberi izin untuk menggunakannya. Sebab ketika zikir ini terucap dari lisan orang yang tulus, alam akan menjawab, langit akan mendengar, dan ruh akan kembali menemukan jalannya menuju cahaya yang abadi. Bab 8. Keheningan sebagai medium zikir. Dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kebisingan, hiruk-pikuk, dan tuntutan tanpa henti, zikir warisan abad kelima, Hijriah mengajarkan bahwa keheningan bukanlah sekadar suasana tanpa suara, melainkan wadah suci tempat ruh berkomunikasi dengan Tuhannya. Para arif dan salik di masa itu meyakini bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kelapangan batin yang di dalamnya bergema kalimat suci yang tak terdengar oleh telinga, namun mengguncang langit. Mereka memilih tempat-tempat yang jauh dari keramaian, menyatu dalam sunyi, lalu membiarkan kalimat La ilaha illallah bergetar lembut di dalam dada. Dalam keheningan itu, zikir menemukan makna terdalamnya, bukan sebagai ucapan, tapi sebagai napas, sebagai denyut, bahkan sebagai identitas diri. Keheningan memungkinkan zikir menjadi lebih dari ritual, lebih dari hafalan. Ia menjelma menjadi bentuk kehadiran. Saat manusia terdiam dan dunia di luar mereda, maka yang tersisa hanyalah dirinya dan Tuhannya. Zikir dalam kondisi ini menjadi zikir qalbi, zikir hati yang tidak membutuhkan kata-kata, melainkan rasa, kepekaan, dan keikhlasan. Para sufi abad kelima Hijriah percaya bahwa zikir yang paling tinggi adalah yang tidak lagi bersuara, namun senantiasa hidup dalam kesadaran ruhani. Mereka menghindari kemegahan retorika dan memilih hening sebagai jalan untuk menembus batas-batas kesadaran duniawi. Rahasia besar dari keheningan ini adalah bahwa ia membuka gerbang dimensi lain, ruang-ruang batiniah yang tidak dapat dijangkau kecuali oleh jiwa yang telah melewati banyak penyucian. Zikir dalam keheningan bukan untuk didengar manusia lain, melainkan untuk menggetarkan jiwa sendiri. Ia tidak memerlukan pengakuan, tidak haus apresiasi, dan tidak membutuhkan panggung. Ia adalah percakapan pribadi yang paling dalam, paling jujur dan paling agung antara seorang hamba dan penciptanya. Justru dalam kesunyian itulah Allah menanamkan cahayanya secara perlahan, tapi pasti ke dalam batin hambanya. Para pewaris zikir ini dahulu sering memilih waktu-waktu khusus untuk menyendiri. Sebelum fajar menyingsing,
atau di tengah malam ketika semua makhluk tertidur lelap. Dalam waktu-waktu tersebut mereka memperdalam keheningan batin, lalu membiarkan zikir itu mengalir bukan dari mulut tetapi dari jiwa yang terbuka. Mereka tidak mengukur keberhasilan zikir dengan banyaknya bacaan, tapi dengan kedalaman makna yang menyusup ke dalam hati. Bagi mereka, satu kali menyebut Allah dalam keheningan yang khusyuk lebih kuat daripada 1000 kata yang diteriakkan di tengah keramaian tanpa kesadaran. Keheningan dalam zikir juga merupakan bentuk adab kepada Allah. Dalam diam ada penghormatan, dalam tidak tergesa ada ketundukan. Para sufi meyakini bahwa keheningan adalah bentuk pengosongan diri dari segala ego, agar yang tersisa hanyalah ketulusan untuk menerima pancaran ilahi. Dengan cara ini, zikir menjadi pintu masuk menuju makrifat. Karena hanya dalam keheninganlah manusia dapat mendengar suara yang paling hakiki, bisikan Tuhan yang tak terdengar oleh telinga, namun menggetarkan seluruh dimensi ruhani. Bab ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang untuk mendengar zikir yang sejati kita perlu berani mendengarkan keheningan. Bab 9. Energi zikir dalam struktur waktu dan ruang. Dalam dimensi waktu yang mengalir tanpa henti, zikir bukan sekadar suara yang meluncur dari lisan, melainkan gelombang energi yang menjelajahi ruang dan dimensi spiritual. Para arif billah dari abad ke-5 Hijriah memahami bahwa zikir memiliki kemampuan untuk meretas batas waktu. Sebab ketika seorang hamba berzikir dalam kekhusyukan sejati, maka getarannya tidak hanya menyentuh ke dalam batin sendiri, tetapi juga meresonansi ke lapisan realitas yang lebih dalam. Dalam tradisi sufi kuno, dikisahkan bahwa zikir tertentu yang diwariskan oleh para wali agung mampu menyeberangi masa lalu dan masa depan, menyentuh nurani para pencari yang belum lahir sekalipun. Inilah rahasia bagaimana para wali zaman dahulu bisa hadir dalam berbagai zaman melalui jejak spiritual zikir yang mereka pancarkan. Ruang dalam pemahaman spiritual bukanlah semata wadah fisik, melainkan lapisan makna dan kesadaran. Ketika seseorang berzikir dengan penuh kesadaran, maka ia sedang menciptakan ruang dalam batinnya yang sanggup menampung pancaran cahaya ilahi. Ruang ini bukanlah ruang 3 dimensi biasa, melainkan ruang ruhani yang hanya bisa dijangkau dengan hati yang telah terlatih dalam kesunyian, penghambaan, dan tauhid murni. Para wali besar menyebutnya sebagai Mauqi' an-Nur, posisi cahaya, tempat di mana Allah memperdengarkan bisikan gaibnya kepada mereka yang disucikan. Maka zikir adalah gerakan menembus keterbatasan ruang, menuju kepada kehadiran Tuhan yang melingkupi segala sesuatu. Waktu dan ruang dalam zikir menjadi sarana untuk membangun keabadian dalam kehidupan fana. Karena dengan zikir, seorang hamba tidak lagi hidup sekadar dalam hitungan detik dan menit, melainkan dalam kualitas momen yang penuh makna. Zikir menjadikan detik terasa abadi dan tempat yang sederhana menjadi suci. Dalam tafsir para sufi, mereka menyatakan bahwa zikir meniadakan waktu dan ruang karena ia menghubungkan hati kepada yang maha awal dan maha akhir, yang tak terikat oleh dimensi apapun. Maka ketika zikir dilakukan dengan sepenuh jiwa, ruang menjadi saksi, waktu menjadi pelayan, dan langit menjadi penjaga. Tidaklah mengherankan jika ada kisah-kisah dari para salik yang mampu merasakan keberadaan para wali hanya dengan mengulang zikir yang sama. Karena dalam dimensi zikir yang hakiki, batas fisik runtuh dan yang tersisa hanyalah kesadaran ruhani yang saling berjumpa. Inilah yang disebut dengan majlis zikir gaib. Pertemuan rohani antar hati yang hidup meski raga tak pernah bersua. Dalam keadaan ini, zikir menjadi cahaya yang membuka tabir-tabir tersembunyi, membimbing jiwa menuju hakikat yang abadi. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa zikir warisan abad ke-5 Hijriah bukan sekadar bacaan, melainkan portal menuju keabadian. Dengan memahami struktur waktu dan ruang dalam zikir, kita diajak untuk tidak lagi memandang zikir sebagai rutinitas belaka. Ia bukan hanya repetisi lafaz, melainkan pemanggilan energi ilahi yang bersemayam dalam diri manusia. Ia adalah pintu yang mengantar jiwa kembali kepada pusatnya, kepada zat yang menjadi asal mula dan tujuan akhir. Dalam zikir, waktu menjadi saksi dan ruang menjadi tempat sujud batin yang tersembunyi. Dan bila ini dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan yang murni,
maka jiwa akan terbuka, hati akan tercerahkan, dan kehidupan pun berubah dari keterikatan dunia menuju kebebasan yang sejati. Bab 10. Zikir yang membuka pintu kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan panjang manusia mencari makna dan arah hidup, ada satu tujuan utama yang sesungguhnya menjadi pusat dari segala ibadah dan amal, hudhur ma'allah, kehadiran bersama Allah. Zikir warisan abad ke-5 Hijriah ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diresapi sampai mengubah suasana batin. Ketika zikir ini dilantunkan dengan sepenuh kesadaran, dengan jiwa yang berserah sepenuhnya, maka zikir itu akan menjadi seperti kunci yang memutar pintu-pintu gaib dan membuka gerbang kehadiran spiritual. Ini adalah tingkat zikir yang tidak sekadar melafazkan kalimat, tetapi menghadirkan yang maha hadir dalam seluruh denyut nadi kehidupan. Keajaiban zikir ini terletak pada kesungguhannya membawa seseorang keluar dari ruang mental duniawi dan masuk ke dalam ruang maknawi yang dalam. Seseorang yang telah mengamalkannya selama bertahun-tahun dalam sunyi akan merasakan bahwa hatinya mulai hidup dengan cara yang berbeda. Tidak ada kegelisahan yang bisa bertahan lama. Tidak ada kebingungan yang tidak mendapat jalan terang. Sebab zikir ini membawa ketenangan bukan karena kata-katanya semata, tetapi karena ruh dari zikir tersebut berasal dari barisan hamba-hamba Allah yang telah mencapai maqam fana. Lenyapnya ego dalam kehadirannya. Para ulama abad ke-5 Hijriah yang mewariskan zikir ini, seperti Imam Al-Ghazali dan para sufi besar lainnya, tidak hanya mengajarkan lafaz tetapi juga menghadiahkan metode penghayatan. Salah satunya adalah dengan mengatur nafas seirama dengan zikir, menarik nafas dalam dengan lafaz Allah, dan melepaskannya dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Dalam praktik yang demikian, zikir berubah menjadi meditasi ilahiyah yang menyucikan pikiran dan melembutkan kalbu. Sehingga bukan hanya lisan yang bergerak, melainkan seluruh eksistensi kita ikut berzikir kepadanya. Terdapat pula rahasia dalam pengulangan zikir pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati dalam tradisi sufi klasik. Misalnya, membacanya 313 kali setelah tahajud, atau 1000 kali di antara 2 waktu fajar. Angka-angka ini bukanlah takhayul, melainkan simbol keterhubungan antara alam ruhani dengan dimensi angka yang mewakili jumlah tentara Badar, jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah, hingga jumlah zikir para malaikat di langit. Maka zikir menjadi jembatan yang menghubungkan dimensi waktu, angka, dan kehadiran Tuhan dalam satu garis kesadaran batin. Akhirnya zikir ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan adab dan kebersihan hati. Karena zikir bukanlah mantra yang bekerja secara otomatis, ia adalah cermin dari hati. Bila hati jernih, zikir memantulkan cahaya Tuhan ke dalam seluruh hidup. Namun bila hati masih keruh dengan kebencian, dengki dan hawa nafsu, maka zikir hanya menjadi lantunan suara yang belum menembus makna. Maka sebelum melantunkan zikir warisan ini, bersihkan dahulu niat, sucikan dahulu kalbu, dan berserah dirilah. Niscaya kehadiran Allah akan terasa nyata, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam hidup yang berubah menjadi lebih damai, lembut, dan penuh cahaya. Tak semua rahasia harus diumbar, dan tak setiap ilmu cocok untuk semua telinga. Namun bagi jiwa yang mencari, Allah akan tunjukkan jalan. Zikir ini hanyalah satu dari sekian tanda cintanya. Jika engkau menjaganya dalam hatimu, niscaya langit akan menjagamu dalam rahmat-Nya. Sampai jumpa di kedalaman makna berikutnya. Tetaplah berjalan dalam zikir dan diam.